Buongiorno Juventino, senusantaro dan di dunia. Oke, selamat datang di Juve Morabilia Podcast yang bikin kalian Juventino selalu merasa terkait untuk update dengan segala cerita dan kabar terbaru dari si Nyonya Tua. Bareng gue di sini Bungkop. Dan hari ini kita bakal ngebahas kabar-kabar dari Juventus selama sepekan terakhir, yang mana kemarin akhirnya Juve berada dalam track recordnya untuk meraih kemenangan di Renato Vega kandang Monza setelah berakhir 1-0 kekalahan di Ennio Tardini Parma. Juventus akhirnya kembali ke track recordnya meraih kemenangan. Dan langsung saja kita akan ulas di segmen pertama kita hasil pertandingan dan performa dari Juventus. Setelah kita tahu ya bahwa Juventus itu sempat kalah di Ennio Tardini, di mana udah berambisi besar, segala prediksi sudah yakin bahwa Juventus mampu meraih 3 poin di Ennio Tardini ya, dan juga meneruskan tren positif dari Igor Tudor. Namun pada 23 April kemarin, Rabu, saat di Ennio Tardini, tetap saja kita harus mengakui bahwa Ennio Tardini ternyata berdarah ya, karena permainan pada waktu itu Juventus harus mengakui efisiensi dari tuan rumah ya. Meskipun dalam statistik ada 16 kali percobaan tembakan, namun ternyata tidak terjadi gol. Malahan Parma bisa mencuri 1 gol lewat aksi dari Matteo Pellegrino di menit ke-45 ya kan, 45 plus 1, jadi sebelum jeda turun minum. Dan setelah itu Parma bermain disiplin. Gawang si Suzuki Wakabayashi ini benar-benar seperti rapat dan membuat Dusan Vlahovic frustasi. Jadi ya, walaupun mendominasi pertandingan sebanyak 60% penguasaan bola, namun itu tidak ada gunanya. Apalagi Yildiz dan Conceição dimasukkan niatnya itu untuk meningkatkan ancaman, tapi namin itu percuma. Jadi akhirnya ya menemui jalan buntu ya. Namun ya sudahlah, karena Parma juga berjuang untuk menghindari degradasi. Jadi hitung-hitung amal ya. Lepas dari pertandingan Parma, namun kita juga mendapatkan kabar terbaik, kabar yang menyenangkan, yaitu Juventus menang 2-0 dari Monza di stadion kandangnya Monza, Renato Vega. Dan ini merupakan tentunya kabar yang menyenangkan, karena kemenangan ini menjadi obat setelah kekalahan dari Parma. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan diri anak-anak asuhan dari Igor Tudor ini untuk mampu meraih asanya kembali di Liga Champion. Unggul 2 gol Juventus lewat gol dari Nico Gonzalez dan juga RKM Randal Kolo Muani. Namun sayangnya Juventus harus bermain 10 pemain di babak kedua. Seperti kita ketahui bahwa sang influencer bocil Kenan Yildiz dapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras. Dan kita maklum aja, mungkin niatnya tidak ingin melakukan pelanggaran keras, tapi ya sudahlah. Itu sudah terjadi. Kenan Yildiz akhir-akhir ini juga menjadi motor serangan Juventus di balik kebuntuannya dan minimnya kreasi dari Dusan Vlahovic. Dan Uncle Tudor sendiri juga mengakui bahwa kemenangan seperti ini penting banget untuk perkembangan mental pemain, dan dia pengen bahwa timnya ini memahami bahwa mereka itu loh bisa menang walaupun keadaannya sulit. Ya sulit sih,
perbedaan skuad, kedalaman skuad yang sangat-sangat berbeda di era Buffon lah, di bawah Mister Gawang Buffon itu kita masih bisa melihat dari lini belakang sampai lini depan itu imbang. Namun untuk kali ini banyak sekali pemain muda yang secara mental itu harus terus dipompa dan dijaga kesehatannya. Jadi supaya kalau menang juga tidak terlalu jumawa, kalau kalah juga nggak ngedrop banget. Nah, melihat dari si influencer bocil kita ini ya, yaitu Kenan Yildiz yang jadi korban, ini merupakan sebuah kehilangan aset bagi Juventus. Kenapa? Karena hukuman yang diterima oleh si abang-abang Yildiz ini, itu dia mendapatkan hukuman 2 pertandingan. Artinya si abang-abang Turkian ini, yaitu dia akan absen ketika melawan Bologna dan Lazio. Meskipun yang dihadapi Bologna dan Lazio, tapi ini adalah laga krusial untuk memperebutkan posisi 4 besar. Bologna bukan Bologna dulu, Lazio bukan seperti yang dulu. Ya, kalau dulu mungkin zamannya Del Piero, Bologna masih bisa nggak terlalu mengancam-ngancam, ya kan? Namun Bologna sekarang performanya, kalau kita lihat di klasemen Serie A, waduh, gue harus ini nih, utak-utik klasemen juga nih. Itu Bologna masuk di 5 besar dan luar biasa. Yang ngelatih siapa ya, lupa ya. Kalau dulu ada si Thiago Motta. Bologna itu sudah ada di 5 besar. Juventus di peringkat keempat, hanya berbeda selisih 1 poin. Nah, Bologna ini benar-benar kuda hitam, sedangkan Lazio urutan di posisi ke-7. Tentunya Bologna dan Lazio ini tidak ingin hanya menempatkan asanya untuk bermain di Liga Malam Jumat seperti itu. Jadi Bologna ini sekarang dilatih oleh Vincenzo Italiano. Ya, muka-mukanya mirip Spalletti sih, tapi botak-botak. Entah kenapa pelatih yang botak itu selalu cemerlang. Kita tahu dulu ada Spalletti, kemudian si Pioli, ya kan? Ya, lumayan moncer seperti itu. Menjanjikan kejutan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kartu merah bagi Yildiz ini sekarang lagi menjadi motor serangan berharga buat Juve. Dan Tudor ini tahu bahwa dengan absennya Yildiz ini, pemain berbakat ini, abang-abangan influencernya Juve, ya kan? Kita harus yakin, kata si Tudor, kita harus yakin bahwa Juventus tetap bisa tampil maksimal dengan pemain yang ada. Nah, menurut Tudor, dilansir dari La Gazzetta dello Sport, bahwa Kenan adalah pemain kelas dunia, hanya pemain berbakat yang bisa bermain di posisinya, dan mereka sangat langka. Kami akan mencoba mencari solusi, namun kami tidak bisa menunggu karena laga-laga ini adalah pertarungan langsung. Wah, seperti itu. Jadi, meskipun nanti saat menghadapi Bologna itu tanpa adanya Yildiz, Tudor masih bisa menyiapkan skenario terbaiknya. Kemudian ngobrol-ngobrol soal statistik yang dapat kita breakdown. Kira-kira bagaimana statistik dari pertandingan antara Juventus melawan Monza? Seperti kita ketahui dari Google Statistik, tembakan dari Juventus itu ada 10 kali tembakan, sedangkan dari Monza ada 12. Yang tergolong shots on target lebih banyak Juve, 5, sedangkan Monza ada 3. Dan ini membuktikan bahwa Juventus lebih bermain lebih tepat di dalam memanfaatkan umpan-umpan dan juga peluang yang ada. Meskipun mengorbankan ball possession, di mana Monza lebih menguasai sebanyak 66%, namun terlihat di sini Juventus bermain sedikit defensif, tidak menyerang, hanya lebih menunggu
dengan 34% ball possession. Demikian pula dengan passingnya yang diluncurkan dari Monza lebih banyak lagi, 558 dengan passing akurasi 89, sedangkan Juventus hanya 313 passing dengan akurasi 82%. Dan karena bermain lebih cenderung bertahan, Juventus harus melakukan pelanggaran lebih banyak dengan 17 kali pelanggaran dibandingkan oleh Monza yang hanya 5 kali pelanggaran. Dan dari situ menghasilkan 3 kartu kuning, 1 kartu merah untuk Juventus. Dan kalau kita lihat rapot pemain, ya untuk player rating di laga Juventus versus Monza, kita bahas dari kiper terlebih dahulu. Di Gregorio mulai rating 6, kemudian Pierre Kalulu 6, Vega 6,5, Kelly 6, McKennie 6, Locatelli 6,5, Kepren Thuram 7, kemudian Cambiaso 5,5, sedangkan Nico Gonzalez 7,5 dan Kenan Yildiz 3. Ini dikarenakan kartu merahnya ya. Kolo Muani RKM ada 7. Dan sedangkan untuk rate dari pelatih, Igor Tudor mendapatkan 6,5. Oke, di dalam pertandingan kali ini Nico Gonzalez dengan rating tertinggi 7,5. Kenapa menjadi pemain terbaik untuk match ini? Dikarenakan gol yang luar biasa dari jarak jauh dari luar kotak penalti, dan juga si Nico Gonzalez ini mengkreasikan serangan-serangan dari Juventus dengan beragam arah gitu. Jadi sudah pantas Nico Gonzalez menjadi man of the match. Kalau nggak mungkin ya Kenan Yildiz kalau tidak terjadi sikutan maut itu, begitu. Rating terendah memang didapatkan oleh Kenan Yildiz dengan emang tindakan emosionalnya itu menyikut si Bianco sebelum halftime break, dan ini mungkin menjadi pelajaran ke depannya agar lebih menjaga stabilitas emosi. Dan untuk rating dari Igor Tudor 6,5, justru ini sudah cukup untuk berkesempatan untuk menjaga jarak sementara dengan Bolonya. Namun dikarenakan di babak kedua ini agak sedikit kehilangan kontrol untuk melakukan serangan balik, sehingga serangan lebih didikte oleh Monza. Namun dengan adanya modal 3 angka di Renato Vega ini, diharapkan bahwa nantinya Tudor akan lebih tricky untuk mengamankan tiket Liga Champions Bianconeri. Ya oke, kembali lagi dalam rubrik dari Press Room Juventino. Setelah Juve sukses melawan Monza, meraih 3 poin, tentunya tidak hanya cuma kemenangan saja yang diberikan oleh pasukan dari Igor Tudor kali ini, namun di momen-momen pertandingan ini ternyata terbukti ada stats yang gokil dan rekor baru bermunculan. Jadi kalau kita udah lihat di sini ada Nico Gonzalez, ternyata Nico Gonzalez ini adalah juragan untuk syuting jauh-jauhan. Nah, ahlinya syuting jarak jauh, karena Nico Gonzalez ini baru tercatat 2 kali cetak gol dari luar kotak penalti sepanjang karirnya di Serie A. Sebelum mencetak gol dari luar kotak penalti ke gawang Monza, tentunya di tahun 2023 dia mencetak gol ke gawang Lazio. Kemudian ada lagi ke gawang Lecce. Jadi kalau dilihat total udah 3 ya kalau dengan rekor setelah melakukan tembakan ke gawang Monza kemarin. Jadi kalau dilihat itu ketika si Nico ini membawa bola dari luar kotak penalti, itu sudah bikin kiper lawan udah pada merinding.
Oke, yang kedua rekor terbarunya adalah Igor Tudor. Igor Tudor adalah trainer yang paling dewa banget di pertandingan kandang. Ya, sejak Igor Tudor bergabung ke Juventus, jadi Igor Tudor itu rekornya terpecahkan. Memecahkan rekor yang dimiliki oleh Maurizio Sarri sejak tahun 2020, di mana dalam laga kandang itu 3 kali menang laga kandang pertama secara beruntun. Nah, kalau begitu Juventus Stadium bakalan menjadi home sweet home nih buat Juventini, buat pasukan Bianconeri. Wah. Kemudian si Khéphren Thuram, dia membuktikan semakin jago ngasis ya. Untuk musim ini dia makin jadi jago, si raja asis, ngasih umpan mateng ya. Sekarang udah total ada 5 asis di Serie A, dan ini merupakan personal best-nya di Liga Top Eropa. Cuman kalah dengan Nico Paz dan Fofana aja. Total 6 asis. Kalau dipanggil timnas Prancis ya jangan lupa deh, si Thuram ini bawa buku manual asisnya gitu dong. Dan Stadion Renato Vega akhirnya ngebreak ya. Leganya panjang banget. Karena apa? Karena akhirnya dia memberikan laga yang cukup menarik buat publik Renato Vega. Seperti itu. Jadi simpulannya apa? Yang jelas Juventus kali ini sedang on fire. Makin garang di tangan Bung Igor Tudor. Nah, si Nico juga menjadi seorang sniper yang ulung. RKM Randal Kolo Muani adalah pemburu gol, dan sampai si Thuram yang menjadi mesin asis untuk si Nyonya Tua. Kalau terus konsisten seperti ini, maka ya tiket Liga Champion bakal aman deh guys kayaknya. Betul nggak? Nah, silakan komen buat pendapat kalian yang setuju, atau mungkin ada pendapat lain. Silakan isi komen kalian di kolom komentar. Oke, balik lagi di Juventino kabar dari Tribun. Dan tentunya kalian pasti penasaran ya, gimana sih tanggapannya dari pelatih Bung Igor Tudor sampai para pemain dari Juventus setelah pertandingan antara Juve melawan Monza yang meraih hasil positif. Tentunya ini adalah pernyataan yang ditunggu-tunggu. Jadi dilansir dari Juventus.com, Igor Tudor ini jadi sumringah ya kan, setelah kemarin kalah dari Parma, ternyata sekarang menang. Jadi Igor Tudor menyatakan hari ini puas, gitu. Puas, ini pertandingannya sempurna ya. Babak pertama aja udah bisa mendominasi. Babak kedua kita kontrol. Kalah lawan Parma, itu cuman lagu lama ya kan buat tim muda kayak Juve ya. Karena maklum ya, Juve banyak bocil-bocilnya. Tapi nih kalau dia ngakunya tim masih baby squad, kalah lawan Parma aja dikatain pengalaman berharga lah. Kalau menang ini kira-kira sebutannya apa? Mukjizat ya mungkin. Oh ya, kalau gitu Tudor juga nggak lupa dia memuji si RKM. Katanya attitude-nya itu di pertandingan kemarin itu top. Kira-kira mungkin kenapa ya kok bisa attitude-nya jadi top ya si RKM? Mungkin karena dia sudah membaca buku Rich Dad Poor, bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad versi striker mungkin. Jadi attitude-nya jadi bagus, bisa bergerak sesuai kuadran-kuadran. Dan Nico Gonzalez, tentunya dia setelah pertandingan itu, dia ketika ditanya oleh wartawan, dia termasuk orang yang curhat ya. Jadi dia curhat karena dia jadi sedih karena si babang influencer Kenan Yildiz kena kartu merah. Ya pastinya dia sangat setia kawan sekali ya. Jadi menurut Nico, kita ini adalah tim solid. Kalau nggak ada Kenan, si Yildiz, mana mungkin kita bisa menang. Nah,
gitu. Ya deh, kita tahu kamu itu man of the match-nya, tapi ya jangan terlalu humble gitu lah. Boleh lah dikit-dikit mengakui gitu ya, tapi ya namanya humble juga biarkanlah ya, stay humble. Dan Niko juga ancang-ancang juga berpesan nih, untuk lawan selanjutnya di pekan depan lawan Bolonya. Menurut Nico Gonzalez, tim dari Vincenzo Italiano ini mainnya ngeri, tapi Doi bakal janji larinya nanti bakal lebih cepat lagi dari pertandingan kemarin. Nah, maksudnya ya staminanya tanpa lelah. Ya udah disiapin aja kalau gitu jamu-jamuannya. Dan buat Thuram, beranggapan bahwa si Thuram ini merasa babak pertama dia nyaman bermainnya. Namun babak kedua dia agak rempong, soalnya Monza bermain ada 10 pemain gitu. Jadi dia agak kebingungan. Juve jadi bermain cuma 10 orang tuh, jadi dia kelimpungan seperti itu. Lah kalau untuk pertandingan selanjutnya dengan Bolonya, menurut si Kepren Thuram ini itu adalah laga win or die buat kita gitu. Jadi mau tidak mau harus totalitas, 3 poin harga mati. Nah, sementara untuk si RKM, Randal Colomwani ini udah mirip banget ya sama Biksu. Dia tenang ya. Waktu ditanya dia soal gagal gol waktu ke Parma, di Parma, ya dia juga nyantai. Kemarin juga agak banyak missnya juga, tapi dia cuman senyum-senyum aja gitu. Tidak berkomen. Jadi ya kalau kayak gini ya sudah, tidur aja mungkin, nggak komen. Dan untuk masa depannya, ketika ditanya oleh wartawan, dia tetap happy untuk berada di Juventus Stadium, tapi ya masih ada segudang misteri, mungkin fee-nya kurang atau bagaimana, itu hanya si RKM yang tahu bersama agennya. Oke, simpulannya adalah Juventus sekarang itu makin full gas untuk menghadapi sisa pertandingan terakhir ke Bolonya di Renato Dell'Ara. Jadi ini adalah laga dead or life ya, meskipun sudah tren positif, tapi jangan sampai terlena. Seperti itu dia. Ya, memasuki segmen terakhir kita, yaitu Juve Gossips. Tentunya ini adalah kabar-kabar yang dinanti-nanti juga atas isu-isu yang ada di dalam klub kesayangan kita, ataupun isu-isu tentang transfer pemain dan kabar-kabar burung-burungan lainnya. Oke, seperti apa? Dan langsung aja, ini ada kabar di mana dari Federico Gatti. Kabarnya si Gatti ini diincar oleh 2 klub Premier League. Nah, namun menurut dia main di Juventus adalah mimpi yang terbaik. Belum lama ini Federico Gatti menyatakan bahwa bermain untuk Juventus adalah mimpi terbaiknya sebagai pemain sepak bola. Federico Gatti ini berposisi sebagai bek tengah ya, dan tentunya asalnya Italia ya. Si Gatti ini menegaskan bahwa dia berkomitmen untuk tetap membela si Nyonya Tua meski dikaitkan dengan sejumlah klub Premier League. Dan saat ini si Gatti ini sedang proses pemulihan dari cedera retak fibula yang dialaminya pada akhir Maret lalu ya kan. Semoga cepat sembuh ya Bung. Namun ia tetap bertekad kembali secepat mungkin untuk recovery dapat membantu Juventus mempertahankan posisi 4 besarnya di Serie A. Dan dalam sebuah acara di USSI di Coverciano, Fabio Gatti ini hadir bersama legenda Juventus seperti Gianluigi Buffon dan juga Gianpiero Gasperini. Dia berbicara panjang lebar tentang masa depannya dan kondisi tim, lalu dampak kedatangan dari pelatih Igor Tudor. Nah, Gatti mengaku bahwa ya siapa sih yang merasa seneng ya main bola tiba-tiba cedera. Itu dia mengaku terus terang frustasi harus absen di tengah momen yang penting buat Juventus, buat mengantarkan La Vecchia Signora untuk mempertahankan
posisi di top teratas di klasifika. Bahkan ia mengungkapkan kalau dia tuh pengen untuk langsung kembali bermain meski cedera belum sepenuhnya pulih. Ya udah dong, sabar Bung. Jadi dipulihin dulu lah, ya kan? Jadi ini semangatnya benar-benar membara. Nah, menurut si Gatti ini, kalau bisa aku bahkan tidak ingin keluar dari lapangan meskipun ada retakan fibula. Tapi aku berusaha kembali secepat mungkin. Hari Selasa ini seharusnya aku mulai berlari lagi. Tapi kita lihat aja. Ini adalah bagian terpenting dari musim ini. Ya udah deh, masih semangat ya meskipun cedera, tapi semangatnya tetap terjaga. Oke. Meskipun saat ini Juventus kembali mengalami tren positif ya, dan unggul 2 poin dari Bologna di posisi kelima, I Rossoblu masih memiliki 1 laga tersisa. Jadi menurut si Doi ya, si Gatti ini menegaskan bahwa mau tidak mau Juventus harus finish di 4 besar. Nah, karena posisi 4 besar ini adalah target minimal dan kami harus mencapainya dengan segala cara. Ada 2 laga tandang yang sulit, yaitu apa? Melawan Bologna dan Lazio yang akan menentukan banyak hal. Jadi kami harus lolos ke Liga Champion. Waduh, semangat banget ya. Jadi meskipun cedera tetap semangat mendoakan yang terbaik untuk La Vecchia Signora. Meskipun kita belum Scudetto musim ini, namun asa bermain di Liga Champions tetap terjaga. Yes. Dan kabarnya siapa sih sebenarnya klub Liga Inggris yang berminat dengan Federico Gatti ini? Nah, ternyata ada nih, Nottingham Forest dan Newcastle United. Kabarnya sudah mengiming-imingi ya kan, kalau bisa nih dilepasin di antara harga 25 sampai 30 juta euro. Namun dengan tawaran segitu, kira-kira berapa rupiah tuh? Komen di bawah ya. 25 sampai 30 juta euro itu berapa? Pasti banyak banget. Namun bagi Gatti kayaknya itu bukan soal uang deh. Dia nggak tertarik untuk meninggalkan Allianz Stadium. Karena Gatti ya seperti itu tadi, masih merasa sangat bahagia untuk bisa membela tim kesayangannya. Oke deh. Jadi 25 sampai 30 juta masih kurang kali ya. Mungkin perlu dipus lagi. Dan beralih ke kabar selanjutnya. Oke, kabar selanjutnya ada yang lagi heboh dari Douglas Luiz. Nah, mungkin ini Douglas Luiz dalam story Instagramnya menanggapi dari message seorang Juventini mungkin bernama @Lorenzo Mariotti 03. Jadi si Douglas Luiz ini menanggapi mungkin kesel ya dengan kenapa sih di Juve tuh lu nggak optimal banget gitu ya mungkin ya. Jadi Douglas Luiz itu membalas dengan I didn't come here just to post a picture. No one else has, and I want things to be different. I'm here with a purpose. I listen to my heart when I arrive and decide to sign. Now I want you answer. Why didn't a purchase like mine play to straight games in this jersey? You can say what you want to the press letter. Oh, Douglas is out of shape. Am I not fit? Played all preseason and play every game. I just had one of the best season of my career. One of the best midfielders in Premier League. Injuries got me back, yes. But how long did I stay on the bench while I was healthy? Very much. These injuries were not normal. I've never been much of injured player. But there are so many things that might have cause this that I'd rather not comment on. I will continue to do everything for this club. Even if it's hard sometimes, it's not easy, but you can count on me. Ya, jadi
si Douglas Luiz ini kayak merasa Juventino satu ini tuh, ngapain sih lo, kok cuman buang-buang uang aja deh, Juve bayarin elu gitu. Jadi Douglas Luiz juga nggak pengen kondisi seperti ini, seperti itu. Jadi dia memang tahun-tahun terbaiknya adalah ketika dia ada di Aston Villa, ya kan, di Premier League. Namun dia nggak pengen juga untuk stay on the bench, ya siapa sih yang mau pemain mana. Jadi dia ingin segera pulih dan juga segera gabung dengan nyonya tua. Ya kita doakan saja agar Douglas Luiz ini bisa menunjukkan aksi-aksinya. Ya kalau buat saya sih ya terima kasih Douglas Luiz telah mendatangkan Alisa Lehmann juga, seperti itu. Iya. Oke, akhirnya semua udah kebahas dari tadi, membahas seputar pertandingan antara Juve dan Monza, statistik pemain, kemudian rekor yang tercipta, kemudian itu udah, terus tanggapan dari press room seperti apa, dan gosip-gosip terkini seputar Juventus juga sudah. Dan akhirnya kita ada di penghujung acara di Buongiorno Juventino. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini, dan jangan bosan-bosan untuk selalu follow, like, dan subscribe sosial media kita di YouTube, di Spotify, di TikTok, di Instagram, dan dimanapun. Cuman ada satu, Juve Morabilia. Arrivederci.